Demi ketahanan pangan tidak boleh ada ekosektoral. Demi ketahanan pangan, petani tidak boleh dibikin sulit. Jadi petani tidak perlu khawatir, pupuk subsidi alokasinya masih banyak. Pemerintah meyakinkan bahwa untuk ketahanan pangan, ketahanan stok kita ini sudah lumayan kuat sekarang dibanding negara-negara lain. Mas sama Mbak, ini berarti kan petani milenial ya? Betul. Petani milenial, dibilangnya katanya jadi seorang petani itu susah kayaknya, bener nggak? Kalau memang mau terjun di petani milenial ya harus semangat, harus kita itu giat, harus nggak boleh malas. Indonesia catatkan capaian terbaru dalam sektor pertanian di mana pemerintah berhasil mengamankan stok beras nasional mencapai 4 juta ton. Di mana inilah rekor pertama yang diperoleh oleh Indonesia semenjak Bulog berdiri tahun 1969 dan sejauh ini Bulog sudah menyewa gudang dengan kapasitas 1,4 juta ton dan sejauh ini hampir penuh dan ini menunjukkan serapan beras yang cukup tinggi. Namanya siapa? Salih. Apa? Salih. Kalau ini namanya siapa? Rafa. Rafa. Oke, untuk anak-anak Indonesia, pemerintah menunjukkan keseriusannya untuk merealisasikan target ketahanan pangan agar anak-anak Indonesia di masa depan dapat memperoleh kecukupan gizi ya. Dan saat ini saya sedang berada di Desa Bicak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto untuk menyaksikan langsung jurus-jurus BUMN garda terdepan untuk merealisasikan ketahanan pangan yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Yuk, kita main yuk. Main di mana? Di sawah? Main di sawah biasanya main apa? Wah, ini saya lagi ada pematang sawah. Saya ada kayaknya 2 orang petani muda nih ya. Saya pengen ngobrol-ngobrol deh sama mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Waalaikumsalam. Di situ ya? Boleh. Ya boleh. Buat sepatu dulu ya? Sini. Oke, siap. Sini. Hai Mbak. Hai. Saya belum tahu namanya siapa ini. Iya. Saya Sika. Mbak Sika. Ini kotor nggak apa-apa, Pak? Gak apa-apa ini, Pak. di sawah. Oke, Mbak Sika. Iya. Dan juga Mas Afan. Mas Afan. Iya. Oke, ini adalah petani-petani yang masih muda ya? Iya. Iya. masih Umurnya muda. kalau tahu Mas Afan berapa? Saya masih 28. Pak. Masih 28, Iya, masih Mbak? 28. Saya dua-dua. Tipis-tipis lah bedanya Iya, sama ada. saya, beda setahun doang. Enggak apa emangnya. Oke, Mas sama Mbak, ini Iya. berarti kan petani milenial ya? Iya, betul. Petani milenial, dibilangnya katanya jadi seorang petani itu susah kayaknya, bener nggak? Iya, kalau susah itu karena kita belum praktek, Pak. Kalau sudah praktek ya kita bagus, malah enak jadi petani Nikmati, itu. seru, asik Nah, kalau di lapangan, Pak. Berarti Apalagi di sekarang sekolah. udah jadi orang kaya? Ya mau merintis kan, Pak. Gitu. Oke. Iya dong. Gini deh, biar ada bayangannya sebetulnya bisa jadi sejahtera atau tidak dengan profesi petani gitu. Dari Mbak dulu gimana? Sejauh ini gimana? Pasti bisa, Pak. Pasti bisa? Kalau kita ngejalinnya benar, terus ada niat, benar-benar serius terjun ke lapangan, Iya. pasti bisa. Caranya gimana? Ya, ini Untuk bisa menjadi sejahtera dari profesi petani milenial. sejahtera ini kita harus tekun, Pak. Terutama itu tekun, kita tahu tanaman ini kena hama, apa kena gimana, itu kita harus menyesuaikan gitu. Jadi kita biar hasilnya panen ini melimpah dan dengan harga yang bagus itu kita bisa sejahtera, Pak. Sejauh ini tantangannya menjadi petani milenial apa sih? Lebih di itu sih, Pak, pupuk. Kita lagi pikir-pikir buat gimana sih caranya biar nggak pakai pupuk kimia. Oke. Gitu kan. Jadi menggunakan pupuk Organik, lebih ke situ, tapi belum tahu arahnya kemana ini. Oke, tapi yang sejauh ini disupport oleh pemerintah ataupun mungkin Iya. BUMN terkait Iya. sejauh ini gimana tuh?
memudahkan nggak teman-teman untuk bisa menjadi petani milenial yang sejahtera nantinya? Pasti Memudahkan mudah sekali. Pak, pasti mudah. Memudahkan. Kalau kita tercukupi dengan pupuk atau apa, kita mudah untuk mencari akses itu, pasti kita sejahtera. Oke. Kalau Ya, Mbak terutama kan juga mudah. Oke. Gitu, ya. Mudah Pak dalam apa pembagian pupuknya merata ke petani. Terus apa ada bantuan apa benih-benih, Alsintan, bibit-bibit, ya, bibit. ya itu sangat memudahkan. Kan kita bisa mencoba hal-hal baru, ini belum ditanam, Oke. dicoba ditanam hasilnya gimana kan kita tahu. Siap. Teman-teman seumuran pada komentar apa sih? Begitu kalian mau ke Oke, saya ingin jadi petani milenial. Ya kalau komentarnya itu harus semangat. Harus semangat. Iya, harus Kalau saya semangat. banyak yang apa ngejek Pak. Oke. Cewek kok cek sawah nanti hitam gini, Kalau gini saya itu biarin. semangat terus. Ya udah, kita Apa yang membuat jalanin. kamu yakin gitu? Asik aja Pak kalau kita nikmatinnya, apalagi di sawah. Jadi sama nggak orang-orang. peduli omongan Enggak orang lah, lainnya. enggak. Oke, pesan untuk anak-anak muda di luar sana, sebetulnya ada sih ketertarikan untuk menjadi petani milenial, tapi sejauh ini masih agak ragu. Apa yang ingin kamu sampaikan, Mas? Dulu. Ya untuk saya sampaikan untuk yang masih muda-muda ini, kalau memang mau terjun di petani milenial ya harus semangat, harus kita itu giat, harus nggak boleh malas-malasan. Itu kuncinya sukses ya. Oke, Ya. bisa sukses dan bisa sejahtera. Iya. Bang Iya. Mbak gimana? Kalau aku sih sedikit aja, kalau buat petani sih jangan malu. Walaupun di sawah kan kelihatannya gimana gini. Apa sukses itu nggak harus di ruangan ber-AC, pakai seragam bagus, nggak harus. Oke. Kita di sini apa menanam sampai hasil panen melimpah. Udah itu buat kita sukses, itu berhasil Siap. itu. Pokoknya saya doain teman-teman supaya dalam aktivitas Iya. bertaninya lancar terus Amin, dan amin, terus Pak. jadi inspirasi ya. Amin. Karena banyak banget saya yakin sih orang-orang muda ataupun anak-anak muda yang pengen jadi seperti Mas dan juga Mbak. Siap. Sukses. Dilanjut ya. Saya boleh diajarin nggak? Boleh. Gimana caranya? Nanya pakai apa? Mundur ke belakang. Oke, mundur ke belakang. Iya. 1-2 aja kali ya. Iya. Oke, biar nanti Mas Tanam. Mbaknya Ini lanjut. ada 3 sampai 4. 3 sampai 4 Oke, menit. terus Ya. kita Ya. ini cukup ya. Iya, sudah cukup. Ini agak 10 menitan Coba. sedikit udah kerasa ini Mas. Pegelnya ya. Iya, kalau Masnya nggak terbiasa. Kalau kita terbiasa di sawah ya Iya. memang Biasa-biasa aja. Iya. biasa-biasa aja itu. Ya, pemirsa, kalau tadi saya sudah berbincang bersama petani milenial untuk melihat bagaimana keseruan mereka dalam melakukan kegiatan mereka sehari-hari sebagai petani muda. Nah, sebentar lagi saya akan berbincang bersama Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Persero untuk kemudian menggali kira-kira bagaimana BUMN menerjemahkan program ataupun mungkin amanat dari Presiden Prabowo Subianto soal ketahanan pangan. Ikuti saya terus. Ya, pemirsa, saat ini saya sudah berada bersama Pak Rahmat Pribadi, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Persero. Pak, terima kasih sudah hadir dalam kesempatan kali ini. Kalau bicara mengenai apa yang kemudian sudah diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan ketahanan pangan, tentu saja kontribusi ataupun mungkin peran dari Pupuk Indonesia ini sudah sangat siap untuk mendukung itu gitu ya. Salah satunya adalah untuk memastikan ketersediaan pupuk memasuki masa tanam. Nah, ini strateginya seperti apa, Pak Rahmat? Jadi begini, pertama saya ingin sampaikan Pupuk Indonesia ini adalah pelaksana dari kebijakan pupuk bersubsidi. Kebijakan itu yang mengambil adalah pemerintah, tentunya Kementan sebagai komando di sektor pertanian, dan karena kami BUMN dengan Kementerian BUMN. Oleh karenanya kolaborasi dari berbagai macam pihak, utamanya Kementerian BUMN, kemudian Kementerian Pertanian dan kita, yang menjadikan penebusan pupuk ini lebih mudah. Stok secara nasional ini ada 2 juta ton dari total alokasi sebesar 9,5 juta ton. Dari 9,5 juta ton sudah disalurkan cukup banyak, lebih dari 3 juta. Khusus mengenai daerah tempat kita ini berada, ini alokasinya sudah lebih tinggi daripada realisasi tahun lalu. Stok pun di sini sudah cukup
tinggi, tapi jangan khawatir, pupuk Indonesia ini punya pabrik yang nggak jauh dari sini. Mungkin 1 jam lewat dikit lah sampai di Gresik itu pabrik pupuk kita. Jadi untuk Mojokerto sebagai lumbung pangan, salah satu lumbung pangan Jawa Timur, jangan khawatir para petani. Pupuknya ada di gudang, ada 2 gudang kita di Kabupaten Mojokerto. Kalau kurang, kita bisa kirim langsung dari pabrik kita. Langsung dijamin oleh Pak Dirut ya. Tapi lebih seru lagi kalau kita nanti lanjutkan perbincangan di depan gudang distributor, Pak. Untuk melihat sebetulnya proses distribusi pupuk ke petani seperti apa, nanti kita ngobrol-ngobrol di sana ya, Pak. Siap. Siap, terima kasih. Terima kasih. Pak. Baik, Pak Rahmat, jika bicara mengenai ketahanan pangan, salah satu stakeholders yang paling penting perannya adalah, dan harus diutamakan adalah petani begitu ya. Yang paling mereka butuhkan pada saat masa tanam adalah keberadaan atau ketersediaan dari pupuk, apakah itu subsidi dan juga non-subsidi. Kita bahas sedikit yang subsidi dulu, Pak. Nah, sistem apa yang kemudian diterapkan sejauh ini oleh Pupuk Indonesia, tentunya bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain lah ya, untuk memastikan bahwa penyalurannya akan tepat sasaran dan betul-betul dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung ketahanan pangan. Jadi pertama begini, memang betul pupuk adalah salah satu komponen penting pada produktivitas pertanian, karena kontribusi pupuk pada produktivitas pertanian itu sebesar 62% dari produktivitas pertanian, sehingga memang affordability dan availability dari pupuk itu menjadi sangat penting. Kita di Pupuk Indonesia ini kapasitas produksinya 14,5 juta ton. Dari 14,5 juta ton itu, yang alokasi pupuk subsidi adalah sebesar 9,55 juta ton. Jadi kalau ngomong kapasitas produksi dengan alokasi pupuk subsidi, kita punya jumlah yang cukup besar. Jadi kalau ngomong availability, aman. Kita sampai dengan bulan Mei itu sudah menyalurkan lebih dari 3 juta ton. Dari 9,55 juta ton sudah dilakukan 3 juta ton. Kemudian kita juga masih punya stok. Stok kita ini 2 juta ton. 2 juta ton itu 1,4 adalah pupuk subsidi dan 600.000 ton adalah pupuk non subsidi. Jadi kembali lagi saya sampaikan dari sisi produktivitas, dari sisi produksi dan stok kita cukup. Nah, pertanyaannya kan stok ini ada di mana? Nah, stok 1,4 juta ton pupuk subsidi ini tersebar di 27.000 kios kita yang ada di seluruh Indonesia. Dan salah satu bukti nyata juga, penyerapan pupuk hingga bulan Mei lebih dari 3 juta ton itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Artinya apa? Sudah bisa tersalur dengan baik. Bahkan yang lebih hebat lagi, tanggal 1 Januari tahun 2025 kemarin, pertama kali dalam sejarah seluruh petani yang ada di seluruh Indonesia bisa menebus di tanggal itu. Sebelumnya nggak bisa karena harus aturannya berlapis. Tapi kita berhasil untuk menyederhanakan melalui gotong royong tadi, sehingga pupuk bisa ditebus mulai tanggal 1. Tidak ada lagi nunggu bisa menebus pupuk karena aturannya belum tersedia. Ini kan penting. Kalau dilihat di gudang-gudang kita penuh, tapi kalau regulasinya tidak memungkinkan kita salurkan, kan tidak mungkin. Dan ini saya harus mengapresiasi kementerian-kementerian yang terlibat, Kemenko Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, dan kementerian yang lainnya yang dengan semangat untuk menyederhanakan ini. Demi petani kita tidak boleh ada ekosektoral. Oke, kalau tadi sempat mendengar dari rembuk petani dari Pupuk Indonesia juga hadir di situ. Ada yang sampaikan petani tambah lagi dong Pak pupuk subsidinya gitu. Padahal kemudian ketersediaannya masih tersedia gitu ya. Anda juga sampaikan yang tersedia terlebih dahulu dihabiskan. Jangan kemudian masih ada terus ditambahin kuotanya gitu ya. Nah, ini sejauh mana ini yang harus juga diinformasikan kepada petani gitu sebagai satu stakeholder penting juga Pak. Ya, itu PR kita. Makanya kan kita lakukan rembuk tani. Di mana-mana kita lakukan rembuk tani, ya kita sadarlah. Saya rasa menjadi tanggung jawab Pupuk Indonesia untuk bersama dengan para stakeholder untuk mensosialisasikan itu. Masih banyak yang harus kita lakukan, tapi yang penting adalah kita berjalan pada arah yang sama, dengan rel yang sama. Apa itu?
Demi ketahanan pangan tidak boleh ada ekosektoral. Demi ketahanan pangan, petani tidak boleh dibikin sulit. Tidak bisa petani mau membeli pupuk, sudah waktunya hujan harus menebar pupuk di sawah, ternyata aturannya tidak membolehkan. Kan itu sudah dibereskan semua. Jadi saya rasa itu yang ya memang biasa merasa, oh mungkin saya kurang. Bisa saja benar kurang. Tapi saya mengulang apa yang disampaikan oleh Presiden, bahwa kalau memang kurang ya kita tambah. Tapi kan sekarang belum, kita masih punya 6 juta ton lagi yang harus kita salurkan. Jadi masih cukup banyak, jadi petani tidak perlu khawatir, pupuk subsidi alokasinya masih banyak. Kalau kurang, insya Allah saya meyakini, karena ketahanan pangan adalah menjadi salah satu sasaran pembangunan nasional pada era pemerintahan Bapak Prabowo ini, pasti beliau dengan seluruh jajaran kementerian tidak akan keberatan untuk menambah alokasi aktivitas dan juga kalau ditambah ya, kita masih punya 14,5 juta ton kapasitas, jadi aman lah. Ya, yang paling penting adalah semua pihak gitu ya yang menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah, BUMN tentu saja secara aktif melakukan jurus-jurus untuk kemudian merealisasikan target dari pemerintah agar ketahanan pangannya secara indeks akan terus naik gitu ya. Ya, sukses untuk pupuk Indonesia Pak. Terima kasih. Semoga memang petani kita semakin happy dengan availability dari pupuk yang disediakan oleh pupuk Indonesia. Terima kasih Mas. Sampai jumpa, sehat-sehat selalu. Ya. Selamat siang Ibu, apa kabar? Wiki dari Ainus, apa kabar Pak? Terima kasih sudah diperbolehkan untuk berkunjung ke sentra pengolahan beras Sidoarjo. Ya. Jadi Bulog tuh punya 7 yang kayak gini. Ya. Jadi kita sebar di daerah-daerah produsen sebenarnya. Kalau sentra penggilingan padinya kita punya 10 di daerah produsen. Kalau penggilingan berasnya punya 7. Jadi infrastruktur Bulog tuh sekarang udah lihat udah modern kayak gini. Ya. Salah satunya adalah ini ya. Salah satunya. Baik, Ibu bicara mengenai ketahanan pangan, tentu saja tidak hanya memastikan ketersediaan pangan untuk masyarakat sebagai konsumen, tetapi bagaimana memastikan petani sebagai salah satu stakeholder penting dalam pertanian gitu ya. Beberapa waktu yang lalu mendengar bahwa ada formulasi harga 6.500 per kilogram untuk gabah yang dihasilkan oleh petani. Itulah harga yang diberikan oleh Bulog sebagai off-taker. Nah, sejauh mana ini formulasi harga ini menjadi satu hal yang juga memang membahagiakan petani, Bu? Banget. Ya. Jadi Bulog tuh tahun ini dapat penugasan sesuai Impres nomor 6 2025 ya. Instruksi Presiden nomor 6 2025 bahwa Bulog harus menyerap gabah kering panen di tingkat petani 6.500. Ini sebenarnya bisnis proses yang baru. Karena yang lalu-lalu itu Bulog tuh cuma nunggu di gudang. Kalau sekarang kita harus jemput di petani dan harus dibeli 6.500. Makanya sekarang Pak Dirut membentuk tim jemput gabah yang langsung menjemput kepada petani. Kita juga berkolaborasi tentunya dengan dibantu dengan TNI dan lain-lain ya. Kolaborasi ini sehingga sekarang kalau kita lihat petani itu sudah mendapatkan harga yang baik sekali dari gabah kering panennya. Jadi kalau yang lalu-lalu itu kan harganya di bawah itu, tapi sekarang sudah kalau kita lihat Mas Wiki udah hampir rata semua 6.500. Oke. Selain juga terkait dengan akses masyarakat untuk bisa mendapatkan beras sangat mudah, akses dalam harga juga bisa lebih terjangkau dan petani juga bisa lebih sejahtera gitu ya. Iya. Oke. Sekarang kalau kita lihat sekarang pupuk udah mudah kan mendapatkannya. Ternyata petani sekarang kami ketemu dengan petani-petani itu, wah sekarang berterima kasih juga kepada Bulog, kepada pemerintah, kepada Pak Presiden, kepada kementerian lembaga terkait bahwa sudah menaikkan harga pembelian gabah kering panen 6.500 dan kita lihat sekarang petani semua sudah happy. Ya. Baik, salah satu hal juga yang perlu dipastikan adalah memastikan ketersediaan dari pangan ataupun beras lah ya. Karena kan ketahanan pangan itu harus tahan secara stok gitu untuk kebutuhan masyarakat gitu ya. Nah, upaya dari Bulog sendiri untuk mencapai ketahanan pangan itu seperti apa? Kita boleh ngobrol di area pengemasan, Bu, sambil jalan nanti ya. Baik, kita sambil jalan ke sana ya, Bu ya. Ya. Oke, seperti apa, Bu? Jadi gini,
Bulog dalam penugasannya itu menjaga pengelolaan cadangan pangan pemerintah, ya. Kita juga menyebarkan kepada seluruh gudang-gudang seluruh Indonesia. Lalu kita juga rawat juga berasnya, karena sekarang ini kan dia gabah ya Mas ya. Gabah kita proses, ini salah satunya proses beras. Kalau di sini beras ke beras, tapi kita juga punya dari padi ke beras sebenarnya. Lalu setelah diproses, dimasukkan ke dalam karung, kita simpan biasanya di gudang-gudang. Nah, di situ juga kita rawat. Perawatannya ada namanya fumigasi, spraying dan lain-lain. Jadi kami dalam menjaga ketahanan pangan dan pengelolaan stok, tentunya juga kita punya standar operasional prosedur untuk menjaga stok itu sendiri. Kalaupun sebuah kondisi ideal gitu dalam hal stok gitu, harus aman dalam waktu jangka berapa bulan atau beberapa tahun ke depan sih Bu, kalau dari yang bisa diupayakan oleh Bulog sendiri? Sebenarnya sih kan depend on cara penyimpanannya. Misalnya gudang harus kering. Kalau kita lihat sekarang gudang-gudang Bulog itu sudah pada pakai palet bawahnya gitu ya. Tadi setiap 3 bulan kita lakukan fumigasi spraying, sehingga memang kita pastikan beras yang nantinya kita distribusikan itu adalah beras harus dalam quality control yang sudah kita pastikan itu baik yang diterima masyarakat. Tapi kalau tadi kita berada di tempat pengolahan rice to rice. Ini kita penggilingan beras. Kalau sekarang berarti ada di gudang. Di gudang. Jadi yang tadi udah dimasukin beras standarisasi, disimpan di gudang. Baik. Ini masih kita kemudian bicara teman-teman petani lah ya, sebagai salah satu stakeholders terpenting dalam pertanian di Indonesia. Bagaimana memastikan serapan maksimal gabah-gabah dari petani. Ada nggak inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Bulog sendiri, Bu Febi? Kalau kita tahu kan bahwa musim panen itu ada panen rendeng sama panen gadu. Nah, kemarin ini panen itu kan ada masa waktunya ya, paling dia 2 bulan 3 bulan maksimal. Sehingga pada saat musim panen kemarin, Pak Dirut bikin strategi bahwa kita benar-benar harus siaga semuanya menjemput ke petani. Kita bikin namanya tim jemput gabah gitu ya. Sampai kemarin kan bulan Maret, April, Mei gitu ya, sampai sekarang masih, dan mulai sebenarnya dari akhir Februari itu sampai pada saat Lebaran pun kita tuh harus masuk juga gitu, karena kan panen nggak bisa nunggu kan ya. Jadi berarti kalau ketemu sama teman-teman wartawan karena wartawan juga banyak yang masuk gitu ya. Lebaran. Jadi sampai Lebaran kedua itu kita semuanya udah langsung masuk semua, juga mungkin nggak ada yang pulang kampung kayaknya sih gitu ya. Jadi semuanya standby. Nah ini sistem ini yang dibikin oleh Pak Dirut kami untuk supaya jangan sampai kita lengah, karena kan petani nanti kalau tidak sampai terserap pada masa-masa itu, pada masa-masa emas panen itu, ya kita tidak mau kehilangan kesempatan itulah. Bicaranya bukan masa biasa, tapi masa emas gitu ya, sangat krusial. Jadi harus betul-betul dipastikan bahwa secara maksimal akan diserap oleh Bulog sendiri. Ada titik lain yang saya juga pengen datengin sih, Bu Febi. Kita ngobrol lagi di sana. Boleh. Oke, Bu. Ini kita sudah ada di titik lain di gudang ya Bu ya? Bicara mengenai capaian, ada capaian baru nih yang selama Bulog berdiri ini kemudian menjadi sebuah capaian yang memang rekor lah ya, terkait dengan stok beras ataupun cadangan yang mencapai 4 juta ton gitu ya. Sejauh mana ini sebetulnya bisa jadi bekal optimisme sih untuk kemudian menaikkan indeks ketahanan pangan Indonesia gitu. Naik terus kalau nggak salah di atas 80-an di akhir 2029 kalau tidak salah. Seperti apa Bu? Jadi memang sejak Bulog berdiri ini adalah stok terbesar ya sepanjang sejarah Bulog. Sekarang udah lebih dari 4 juta ton. Kalau kita melihat ini gudang-gudang Bulog itu sekarang udah penuh gitu ya. Kita udah sewa-sewa juga gudang. Nah memang saat ini stok Bulog itu udah 4 juta lebih. Dan ini kalau kita melihat berarti karena ini stok cadangan pemerintah meyakinkan bahwa untuk ketahanan pangan, ketahanan stok kita ini sudah lumayan kuat sekarang dibanding negara-negara lain. Baik, ada hal yang ingin disampaikan terakhir Ibu? Sekarang intinya Bulog ini selain menjaga ketahanan pangan juga sudah menyediakan beras-beras sesuai preferensi konsumen. Kita banyak brand-brand baru dan sekarang sudah tersedia di retail-retail modern. Memang sih nggak tulisan
beras Bulog nggak gitu juga. Tetapi memang ada merek-merek brand yang mungkin masyarakat sebenarnya sudah mengkonsumsi sehari-harinya. Oke, baik, untuk memudahkan akses pangan tadi, karena itu adalah salah satu indikator yang harus dicapai kalau kita ingin kemudian menaikkan indeks ketahanan pangan gitu ya. Betul. Oke, terima kasih Bu Kita Evi. ada di dalamnya. Terima kasih. Sukses ya Bu ya. Sukses untuk mulai. Sama-sama. Baik.